ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجبنا لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah, dan dari sisi Allah ada pahala yang baik.
Jangan sekali-kali kamu terperdaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian, tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ivan atas pembacaan tilawahnya. Semoga dengan dibacakannya tilawah tadi keberkahan mengalir pada acara ini. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Agus Purwanto sebagai pemateri dan juga moderator yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, oke. Lanjut ke acara selanjutnya. Sambutan Ketua Kalam Salman ITB yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Insinyur Agung Harsono. Kepada Pak Agung saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diasman. Jadi sedikit koreksi, nama saya Agung Harso. Yo, pakai I. Harso yo. Baik, yang terhormat ini Pak Agus Purwanto. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi acara pengajian kalam. Insya Allah ini materi yang akan membuat kita semua semangat untuk menekuni, merenungi ayat-ayat semesta yang ada di bukunya Mas Agus Purwanto. Ada 2 buku ya. Alhamdulillah saya dua-duanya punya. Rekan-rekan Kalam Salman. Jadi prinsip yang akan disampaikan oleh Mas Agus Pur itu terkait dengan dualitas ya. Jadi kalau kita belajar dulu fisika itu yang namanya gerak itu hanya ada 2, kalau nggak lurus ya melingkar. Kemudian dari 2 itu ada kasus khusus. Yang lurus itu ada gerak bolak-balik itu osilasi. Kemudian juga ada gerak bolak-balik yang bentuknya melingkar, itu mirip dengan bandul ya. Jadi itu sebetulnya di dalam ibadah haji ada gerak melingkar kita tawaf, kemudian gerak bolak-balik lurus itu sa'i ya. Jadi itu satu simbolik dari bahwa dalam kehidupan ini itu komposisi ya. Atau kalau dibalik bahwa gerak apapun itu bisa didekomposisi menjadi gerakan melingkar dan lurus tadi. Itu satu hal. Kemudian hal lain itu nanti Mas Agus Pur biasanya kalau di quantum mechanics itu kan dualitasnya adalah kaitan dengan materi dan gelombang. Itu kalau pertanyaan cahaya itu apa, misalnya begitu, itu kan nanti bisa dijawab pada fenomena tertentu. Kita bisa menganalisisnya mengatakan bahwa cahaya adalah materi, misalnya pada efek fotolistrik. Kemudian kita kalau di elektro kebanyakan mengatakan itu adalah gelombang, karena yang biasa ditemui oleh engineer elektro adalah sifat cahaya yang berupa gelombang. Jarang-jarang menggunakan itu, kecuali untuk misalnya kamera kita itu CCD itu ketika kamera ini kan di depannya adalah lensa, kemudian di belakangnya adalah sensor CCD. Itu memperlakukan atau menganalisisnya menggunakan konsep materi atau partikel. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi pada era saat ini mestinya konsep dualitas yang ada di alam
itu dikuasai oleh umat muslim. Jadi kalau di elektro yang paling fundamental itu adalah getaran dan gelombang. Kira-kira begitu. Ini kalau menguasai getaran dan gelombang, maka insya Allah fenomena-fenomena alam apapun itu mudah dipahami. Kita ini hidup karena adanya denyut jantung kita. Itu adalah getaran, kemudian ada propagasi atau aliran dari darah kita, nanti bertemu dengan aliran oksigen dan seterusnya. Itu adalah tampak betul dualitas antara getaran dengan aliran ya. Kalau di antena itu intinya kita getarkan ujung antena itu, maka akan ada propagasi gelombang elektromagnetik di sekitarnya. Itu prinsip-prinsip dari persamaan Maxwell ya. Jadi sekali lagi terkait dengan dualitas tadi itu kita mestinya menguasai. Tadi di dalam ayat yang dibacakan itu kan Allah tidak membedakan antara berpikir dan berzikir, artinya disambung. Jadi dualitas itu penting untuk dipahami bahwa mestinya umat Islam tidak mendikotomikan antara berpikir dan berzikir. Tadi state-nya kan state berdiri, state duduk, state berbaring. Jadi nanti kalau yang saya ingat terkait dengan Al-Ghazali itu kan menganalogikan kalbu kita sebagai cermin. Itu kalau dilihat dari keilmuan optik untuk yang sumbernya dari luar, nurnya dari Allah, itu analogi yang dilakukan oleh Pak Al-Ghazali itu benar. Akan tetapi nanti ketika dilihat bahwa kolbu itu bukan elemen pasif. Kalau cermin kan elemen pasif ya. Dia hanya memantulkan cahaya yang berasal dari luar. Tapi kolbu itu kalau kita pahami bukan elemen pasif, maka analoginya mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Al-Mukarram Agus Purwanto. Bahwa elemen aktif itu dia bisa memiliki getaran sendiri yang nantinya akan terpancar keluar berupa amal perbuatan dari orang yang bersangkutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini biasanya kalau Mas Agus yang ngisi ini kita bisa tidak menoleh ke kanan ke kiri selama berjam-jam ini. Jadi mudah-mudahan kita semua pada pertemuan pada malam hari ini mendapatkan pencerahan kaitan dengan ketidakterpisahan antara Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Harsoyo ya. Maaf tadi salah nama, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya sambutan dari pengurus Salman yang bakal diwakilkan oleh Mas Umar Hayam. Kepada Mas Umar saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat, rekan-rekan alumni, yang saya hormati di sini pembicara kita yang luar biasa, Gus Pur, Dr. Agus Purwanto, yang sudah kita kenal banyak sekali memberikan kajian tentang ayat semesta. Beliau juga pendiri Trend Science. Yang saya hormati di sini Ketua Kalam, Dr. Agung Harsoyo, Sekjen Kalam, Kang Buroki, dan di sini saya ingin menyapa beberapa nama yang ada di layar saya. Ada Kang Abdullah Umar
yang sering bertemu pada pertemuan-pertemuan terkait dengan keluarga mahasiswa Islam, Gamais. Kemudian di sini ada juga Mas Agung Wiono. Kemudian saya melihat juga di sini ada Kang Muhtar Effendi yang sempat menjadi tetangga saya pada masa-masa kuliah dulu. Kemudian ada Kang Buroki yang sering mengisi acara di Salman, pelatihan Mujahid Dakwah, juga kemarin mengisi ceramah Ramadan. Kemudian di sini saya melihat juga tadi ada Kang Syamril, Ketua Karisma ketika saya menjadi pembina Karisma dulu. Kemudian ada Kang Kelik, Kang Setiardi Widodo. Kemudian ada tadi saya melihat juga ada Kang Yadi Nurhayadi, dan ya rekan-rekan yang lain yang saya belum bisa menyebutkannya satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pengajian kalam ini yang dikoordinir bersama oleh Kalam, juga dengan bidang mahasiswa, kaderisasi dan alumni Masjid Salman yang saat ini saya diamanai menjadi ketuanya. Alhamdulillah pertemuan-pertemuan ini bisa terus berlanjut. Kita berharap bahwa pengajian kalam ini betul-betul dapat menjadi wahana silaturahmi di antara kita dan juga wahana sharing ilmu pengetahuan baik ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Umar Khayyam. Saat ini diamanai menjadi Ketua Bidang Mahasiswa, Kaderisasi dan Alumni Masjid Salman ITB, yang mana bagian alumni ini sendiri baru disematkan di masa pemerintahan Ketua Umum Dr. Insinyur Suwarno, Mas Suwarno, yang sebelumnya alumni ini memang belum menjadi bagian khusus ya yang ada ditangani oleh Salman juga. Alhamdulillah dengan demikian sekarang selain ada Kalam, ini ada bidang mahasiswa, kaderisasi dan alumni yang dari pengurus Salman. Bapak Ibu sekalian, saya dulu itu elektro 93 ya, jadi kira-kira 10 tahun di bawah Gus Pur ini ya. Kemudian saya menjadi dosen di ITB itu tahun 2012 pulang saya dari Jepang itu. Kemudian ya sejak tahun itu pula ditawari oleh Mas Syarif untuk menjadi pengurus di Salman, menghidupkan kembali training-training dasar di Salman seperti Salman Spiritual Camp, latihan Mujahid Dakwah, LMD, dan kemudian training kaderisasi lanjut. Kemudian di kampus saat ini saya diamanai menjadi Ketua Program Studi Sarjana Teknik Tenaga Listrik, kemudian juga menjadi pembina Keluarga Mahasiswa Islam atau pembina Gamais. Kemudian di Salman menjadi Ketua Bidang Mahasiswa, Kaderisasi dan Alumni. Ini sedikit perkenalkan dari saya. Saya menikah itu dulu sesaat setelah lulus ya, dan kemudian alhamdulillah dalam rentang perjalanan yang panjang itu dikaruniai 5 anak itu tiap 3 tahun. Anak saya itu lahir tahun 2001, 2004, 2007, 2011, 2014. Nah itu sehingga alhamdulillah ada 5 anak, yang 3 diantaranya lahir ketika saya berada di Jepang selama 8 tahun ya, hampir 8 tahun dulu itu. Nah, alhamdulillah ini pengajian kali ini topiknya luar biasa yang mengingatkan kita untuk mengkaji ya ayat-ayat semesta ya. Sahabat-sahabat semua, kita memang perlu sekali ya mengkaji aspek-aspek ini dari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala ini mengharapkan kita setidaknya untuk mencapai 3 hal. Yang pertama adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi kita diharapkan untuk menjadi umat yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah 143,
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan hendaklah kamu menjadi umatan wasaton, umat pertengahan, umat yang menjadi wasit. Dan yang ketiga adalah apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kita untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi umatan wasaton dan menjadi umat yang terbaik. Yang tentu ini semua menuntut kita untuk menjadi yang terbaik, menjadi juara dalam berbagai bidang, yang tentu menuntut kepada kita semua menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping keimanan takwaan kita kepada Allah, kita insya Allah akan mencapai apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan terkait dengan itu, Salman sendiri telah menetapkan visi dan misinya, yaitu menjadi masjid kampus mandiri pelopor pembangun peradaban Islam. Yang ini tentu menuntut penguasaan iptek dan pembinaan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Maka topik kita pada hari ini tentu sangat relevan dalam upaya kita untuk memahami sisi ayat-ayat semesta dari Al-Quran. Saya tidak berpanjang lebar, ini akan memberikan kesempatan kepada pembicara kita yang luar biasa untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua dan pencerahannya. Mudah-mudahan silaturahmi terus berlanjut, dan nanti secara berkala dari Salman akan memberitakan apa-apa terkait dengan program-program Salman yang mutakhir, sehingga apa-apa yang dilakukan di Salman bisa diketahui oleh sahabat-sahabat semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa berkontribusi juga dalam program-program Salman, baik melalui doa maupun melalui kontribusi yang lain. Akhirnya saya berharap agar pertemuan ini mendapatkan rahmat dan ridha Allah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia akhirat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar atas sambutannya. Ya, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak Aditya Firman Ihsan ya, sebagai moderator untuk pematerian kali ini. Ya, sip. Baik, terima kasih Hasan. Dari sini setelah ini kemudian insya Allah akan saya pandu untuk diskusinya, untuk diskusi materi bersama Pak Agusnya. Mungkin sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mungkin saya perkenalkan diri dulu lagi. Saya Aditya Firman Ihsan, tadi bisa dipanggil Adit. Saya angkatan 2012 sebenarnya. Saat ini lagi menempuh studi S3 matematika di ITB. Insya Allah tahun depan kalau lancar lulus. Oke, jadi mungkin sebelumnya alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam dulu pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa yang mungkin udah terkenal ya Pak Agus Purwanto ini, terutama yang mungkin udah baca bukunya. Dan mungkin akan lebih baik, mungkin ada beberapa yang mungkin belum terlalu mengenal, saya sedikit coba perkenalkan dulu biar lebih kebayang. Oke, saya izin untuk share screen. Oke, Pak Agus Purwanto, ini beliau mungkin kadang-kadang ada yang memanggilnya dengan Pak Gus Pur gitu. Dan ini beliau sebenarnya dosen fisika di ITS. Mungkin saya sedikit membacakan CV-nya. Ya, beliau itu S1 dan S2 itu di Fisika ITB. S1-nya tahun 89 selesainya, dan S2-nya tahun 93 selesainya. Ini selesainya ya, saya agak salah tulis. Kemudian S2 Fisika lanjut di Jepang, di Universitas Hiroshima, dengan S2 dan S3 itu selesainya tahun 99 dan tahun 2002.
Kemudian beliau juga dulunya sempat mendirikan dan juga menjadi ketua kelompok diskusi fisika astronomi teoretik atau disingkat VAST di ITB dari 87 sampai 89 sebagai ketuanya. Kemudian juga waktu S1 sering menjadi asisten berbagai laboratorium kemudian juga waktu di Jepang menjadi anggota Himpunan Fisika Indonesia dan juga Physical Society of Japan. Beliau ini juga aktif menulis ya di media massa, di berbagai media massa termasuk Kuntum, Suara Muhammadiyah, Mekatronika, Karisma Simfoni, Surya, Republika, dan Kompas. Nah ini beliau juga karya mungkin magnum opusnya yang terkenal itu Ayat-Ayat Semesta dan Nalar Ayat-Ayat Semesta. Mungkin ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, mungkin pernah lihat di toko buku gitu atau sering lihat di mana bahwa ini adalah buku yang sangat menarik, mungkin sangat disarankan untuk membacanya kalau ada yang belum baca. Dua hal ini yang jarang kita temukan ya, bagaimana fisika teori itu diulas dengan dalam melalui dengan melihat sisi Al-Quran. Oke, kemudian beliau staf pengajar jurusan Fisika MIPA ITS gitu, sejak tahun 1989. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya kenalkan. Selebihnya mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan langsung tentang Al-Ghazali dan quantum physics. Nah ini apa ini mungkin teman-teman yang tidak pernah yang jarang bersentuhan sama fisika teori mungkin akan sedikit bertanya-tanya gitu. Jadi langsung saja mungkin perkenalan dari saya terhadap Pak Agus sudah saya cukupkan. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat ke Pak Agus. Insya Allah pemaparan materi berlangsung 1 jam sampai sekitar jam 9:05 mungkin. Kemudian dilanjut tanya jawab. Untuk yang udah punya pertanyaan bisa langsung aja chat, nanti saya tampung. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus Purwanto. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan alumni Salman, alhamdulillah ketika saya dihubungi untuk ngaji di komunitas alumni Salman, saya cuma ngecek apakah pada waktu yang ditentukan itu saya sudah punya jadwal apa belum. Karena belum, langsung saya sanggupi, karena bagi saya ini adalah momen reuni. Jadi begitu. Nah, sebentar ya, saya tak nyari ini, apa namanya, saya mau menampilkan PowerPoint, apa yang harus saya, ini nih, karena di pojok kanan bawah, Pak. Di pojok kanan bawah ada tulisan presentasikan sekarang. Yang soal apa itu? Oh, bukan ya? Sudah. Oh. Di pojok kanan bawah, Pak Agus. Kanan bawah. Eksternal. Ya. Mas. Kanan bawah sebentar. Ketemu ada tombol di pojok kanan bawah sebelum titik 3. Oh, sebentar. Ya. Ya. Terus apa? Terus pilih jendela atau Windows. Oh iya. Ya, baik, terima kasih. Share ya. Udah ya? Baik, sudah terlihat, Pak. Ya. Tinggal
Baik. Jadi saya nyanggupi karena ini adalah momen reuni begitu ya. Saya belum mikir judul, waktu itu diminta tentang pandemi, tentu saya agak berat ya, karena mau melihat dari sisi apa kalau terkait dengan pandemi ya. Kebetulan waktu itu saya sedang memikirkan satu naskah yang saya punya, yaitu kajian tentang masalah ke-17 dari kitab Tahaffudzul Falasifah, gitu, yang itu dikaitkan dengan fisika kuantum. Nah, saya baru cerita itu, tapi kemudian ini sudah keluar dalam bentuk judul, gitu ya. Nah, maka sejak saat itu saya coba untuk membaca, ya, dan ternyata emang karena ini problem berat begitu, jadi sampai tadi pagi pun saya juga masih belum tuntas baca itu, ya. Tapi oke lah, so must go on begitu. Ada hikmah yang bisa saya ambil dari keadaan yang memaksa saya untuk membaca buku ini, yaitu saya jadi punya rencana baru begitu ya, untuk membahas masalah demi masalah. Ya, satu kajian itu satu masalah di buku Tahaffudzul Falasifah Al-Ghazali ini, gitu ya. Nah, baik. Jadi kita membahas Al-Ghazali. Jadi ini tokoh yang sangat dominan di dunia Islam Sunni, ya, karena kalau kita mendengar istilah Islam Sunni ya, dengan kalam Al-Asy'ari begitu, maka juru bicara terkemukanya adalah Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ya. Jadi sosok ini sosok Persia. Jadi ini sosok Persia yang selama ini kalau kita dengar Persia itu imajinasi kita langsung pada Syiah begitu ya. Tapi Al-Ghazali ini adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, kita lihat kalau dari sisi usia, beliau ini usianya cukup singkat ya, 53 tahun kalau ukurannya itu ukuran Masehi, dan 55 tahun kalau tahunnya Hijriah ya, Komariah. Tetapi di usia yang hanya 53 tahun ini tercatat Al-Ghazali ini menulis kitab sekitar 400 kitab ya, 400 kitab gitu ya. Tapi di gambar yang dipasang dengan pang tadi itu bukan satu dari dua ini ya, gambar yang relatif kelihatan lebih muda gitu. Oke, tidak masalah begitu. Nah, karya utama dari Al-Ghazali itu adalah Ihya Ulumuddin tentu ya. Jadi rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendengar atau bahkan tidak pernah membaca dari kitab Ihya Ulumuddin ini, karena terjemahannya pun juga sudah banyak beredar gitu. Ini adalah karya utama dari Al-Ghazali gitu. Dan banyak lagi karya-karya yang juga sudah diterjemahkan ya, seperti
kimia kebahagiaan kalau dulu saya ketika masih mahasiswa. Oh ya, saya tadi belum memperkenalkan diri ya, mumpung nyebut mahasiswa. Tadi saya sudah diperkenalkan ya, saya angkatan 83, masuk 83, fisika MIPA dengan bidang fisika teori ya. Jadi fisika teori itu orang yang semi matematik gitu ya. Jadi kerjanya itu cuma ngelamun, nulis gitu ya. Jadi bedanya dengan orang sastra itu, kalau orang sastra ngelamun, tulis juga ya, cuman kalau saya ngelamun, nulisnya nulis rumusan matematik gitu. Nah, itu banyak sekali karya, tapi kemudian bagi yang bergerak dalam bidang pemikiran, mungkin yang setelah Ihya Ulumuddin itu adalah Tahafutul Falasifah, ya, kerancuan para filsuf, begitu. Falasifah itu adalah jamak dari filosof, ya. Filosof itu adalah orang yang filsuf ya, yang mempelajari filsafat. Falsafah dari Sophos, bahasa Yunani begitu. Nah, inilah karya ya, yang dua karya yang monumental begitu. Yang satu mungkin yang kemudian membuat Al-Ghazali digelari Hujjatul Islam ya. Hujjah itu pembela Islam begitu. Tapi sebaliknya Tahafutul Falasifah, sebagian sarjana ya, sarjana pemikiran Islam ya, itu menuding bahwa kitab inilah yang menyebabkan tradisi berpikir di dunia Islam itu kemudian meluruh ya, pudar begitu. Itu pandangan sebagian sarjana. Ya. Tentu sebagian lagi tidak sepakat dengan tudingan ini, ya, tapi itulah yang terjadi di kalangan para sarjana pemikiran Islam. Ya. Nah, itu jadi saya akan bahas ya, Tahafutul Falasifah ini ya. Jadi sebenarnya apa sih ini gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya akan kaitkan dengan quantum physics ya, fisika kuantum. Jadi inilah salah satu pilar dari fisika modern. Ya. Jadi manusia, orang-orang modern itu harus akrab gitu ya dengan istilah-istilah quantum physics itu ya. Nah, mari kita tengok, kita lihat apa sebenarnya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tahafutul Falasifah itu kerancuan para filsuf. Jadi ini adalah kritik, ini adalah serangan Al-Ghazali terhadap para filsuf ya, atas perdebatan yang pada waktu itu berlangsung. Ya. Nah, maka kemudian Al-Ghazali menulis 20 masalah di dalam kitab Tahafutul Falasifahnya ini. Ya. Jadi 20 masalah. Jadi yang mengkritik ya, Imam Al-Ghazali, para filsuf. Nah, dari 20 masalah ini bisa kita petakan lebih lanjut menjadi dua tema besar. Yang pertama adalah kritik terhadap
proposisi metafisis para filsuf ya di 16 masalah utama, dan kemudian 4 masalah berikutnya yaitu kritik Al-Ghazali terhadap pandangan para filsuf terhadap fenomena alam, ya. Nah, ini jadi yang fenomena alam itu tentu cukup akrab ya bagi kita sebagai alumni dari perguruan tinggi kealaman, ya, Institut Teknologi, yang di situ ada sains, ada teknologi, ya. Nah, maka inilah tema yang memang harusnya ya kita intens ya mengangkat tema ini begitu. Jadi bukan hanya persoalan-persoalan sosial begitu, persoalan sosial ya, tapi ini adalah bagian kita yang kita terlibat di dalam eksplorasi, dalam kajian dan eksplorasi ya. Gitu. Nah, tetapi kalau kita melihat konten keseluruhan itu tentu sangat luas, jadi kita akan batasi pada masalah ke-17 ya, yaitu fi ibtalil qawlihim bi istahlatil kharqil adah. Jadi apa ini, pada sanggahan dari Al-Ghazali terhadap pandangan para filsuf ya, tentang tidak mungkinnya kejadian yang keluar dari kebiasaan, apa yang kita pandang sebagai sesuatu yang sudah biasa ya. Mungkin terjemahan yang enak itu adalah ya, tentang kemustahilan terjadinya peristiwa yang menyalahi kebiasaan, al-adah ya, kebiasaan-kebiasaan. Apa maksudnya kebiasaan-kebiasaan? Nah, yang dimaksud kebiasaan itu ya, nanti didiskusikan lebih lanjut memang oleh Al-Ghazali, seperti bahwa kalau kita punya api, kita dekatkan pada kertas, maka kertas akan terbakar, gitu ya. Kemudian kalau kita punya air, gitu, nah kemudian kita minum, maka dahaga kita terobati, dahaga kita akan hilang. Itulah kebiasaan-kebiasaan. Ya. Nah itu, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kemudian itu dipandang sebagai sebab dan akibat, gitu ya. Jadi, nah, jadi di bab 17 ini kemudian diawali dengan kalimat al-iktirani baina ma ya'taqidu fil 'adati sababan wa baina ma ya'taqidu musabbiban laisa daruriyan indan laisa daruriyan indana bal kullu syai'ain, ya. Jadi hubungan antara apa yang ya selama ini diterima, diyakini, dipikir sebagai sebab ya, dan apa yang disebut dengan akibat, musabbiban ya, laisa daruriyan indana. Jadi bagi kami bukanlah sesuatu yang niscaya, bukanlah sesuatu yang apa jadi sebab itu kemudian memberikan akibat, atau akibat adalah diperoleh dari sebab, gitu ya. Seperti laisa hadza dzaka wa la dzaka hadza. Jadi bal kullu syai'in. Jadi tetapi masing-masing itu berdiri sendiri, ya, independen gitu. Laisa hadza dzaka wa la dzaka hadza. Jadi ini bukan itu dan itu bukan ini. Ya. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan. Mari kita mulai apa ya? Jadi kalau tadi oleh Mas Agung, ya Mas Ayam tadi sempat disinggung apa buku saya, ya,
pada malam hari ini saya akan coba sedikit keluar ya, tapi meskipun nanti juga akan masuk ke sibuk saya lagi ya. Gitu. Saya akan merujuk pada salah satu kitab yang paling bersejarah dalam perkembangan pemikiran umat Islam, gitu ya, yaitu Tahaffudzul Falasifah. La syahadaka wala dzaka hada. Jadi ini bukan itu dan itu bukan ini. Ya. Gitu. Wala isbada hadahima mutabminaan li isbatil akhar, ya. Jadi ketetapan satu hal tidaklah menjadi ketetapan hal yang lain, gitu ya. Jadi ditetapkannya satu hal itu bukanlah merupakan ketetapan bagi hal yang lain. Gitu. Jadi maksud ya nanti contoh-contohnya gitu. Wala nafihi mutabminaan binafil akhar. Demikian juga dengan ketiadaan satu hal bukan menjadi ketiadaan hal yang lain. Gitu. Ya. Falaisa min darurati wujudan ahadihima wa wujudan ahad. Dan eksistensi, ya, keberadaan, gitu. Keberadaan satu hal juga bukan niscaya terhadap wujud yang lain, gitu, ya. Wala min darurati adam ahadima adam al-akhar. Demikian juga, ya, ketiadaan satu hal bukanlah, ya, tidaklah meniscayaan ketiadaan yang lain, ya. Ya, kemudian mislul wasurbit, ya, seperti haus, ya, seperti hilangnya haus dengan minum, nah, gitu ya, dan minum. Jadi tadi disebutkan, ya, ditetapkannya suatu bukanlah meniscayaan ditetapkannya yang lain, gitu. Jadi hilangnya haus itu bukan karena ditetapkan, bukan karena eksistensi minum, nah, ya, gitu loh, itu maksudnya. Itu wasyabah wal ukul, demikian juga dengan kenyang itu bukan karena makan, gitu. Dan wal ihtiraqi wal iqa'inar, dan juga terbakarnya sesuatu bukan karena bertemu api, gitu, ya. Maka sebagian besar itu sudah tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan. Jarang, ya, karena sudah merasa kenal baik, yang saling melari. Ya, ya. Demikian juga dengan adanya cahaya itu bukan karena munculnya matahari, ya, dan juga mati bukan karena dipenggalnya leher, begitu, dan juga kesembuhan bukan karena minum obat, gitu, dan seterusnya, ya, wahalumal jarron, dan seterusnya, ya, termasuk di dalam kemudian pengobatan, astronomi, wasuna'ah, dan itu adalah engineering, warharf itu adalah industri, begitu ya. Jadi poinnya adalah bahwa sesuatu yang oleh para filsuf ini dipandang sebagai satu kesatuan atau sebab akibat. Jadi karena minum maka harus hilang, karena makan maka kenyang, gitu ya. Karena bersentuhan dengan api maka terbakar, gitu. Karena muncul matahari maka kemudian ada cahaya terang benderang. Karena dipenggal maka mati, gitu ya. Karena minum obat maka sembuh, gitu. Nah,
ini dipandang sebab akibat oleh para filsuf. Gitu ya. Ini yang ditolak oleh Al-Ghazali. Gitu. Jadi itu semua adalah fenomena yang berdiri sendiri, gitu ya. Berdiri sendiri, gitu. Jadi ini tadi ya Allah wasyar, jadi haus karena minum, tadi demikian juga ini wal ihtiraq ya, walika unar, dan terbakar karena ketemu api ya. Gitu. Ini para filsuf mengatakan ini sebagai ketemu api, ya, itu adalah sebab dari terbakar. Gitu. Minum itu adalah sebab dari hilangnya haus. Ya. Ini adalah sebab akibat. Tapi itu oleh Al-Ghazali, ya, inna taroniha lima sabaqa min takdirillah subhanahu. Jadi keterkaitan itu, gitu ya, itu hanyalah terjadi itu karena ketentuan, ya, takdir, gitu, ya. Tapi bukan berdiri sendiri dalam artian api itu, ya, berdiri sendiri maksudnya api itu sebenarnya tidak mempunyai sifat membakar, real poinnya itu, ya. Gitu. Tetapi kemudian api, ya, jadi api bisa ketemu sesuatu tapi tidak membakar, maksudnya begitu, ya, kecuali kemudian api itu dikehendaki oleh Allah untuk membakar, ya, gitu. Bikhalqi alat tasawuki la likaunihi daruriyan fi nafsihi. Jadi sifat-sifat membakar itu bukan suatu yang intrinsik di dalam dirinya, tidak niscaya di dalam dirinya, tapi diciptakan, gitu ya, diciptakan oleh Allah, gitu, ya, jadi itu. Jadi kemudian bal di makduri khalqis syaba duna rukul. Jadi sebenarnya Allah, gitu, bisa menciptakan kenyang tanpa makan, ya. Kemudian juga menciptakan atau membuat mati tanpa memenggal kepala, bahkan idamat hayah, jadi membuat hidup terus berlangsung majazir rokema. Jadi meskipun kepala itu sudah dipenggal, gitu loh, ya. Jadi tetap bisa membuat hidup. Ini, ya. Nah, jadi itu poinnya. Jadi pandangan itu kemudian dijelaskan lebih lanjut, gitu ya, bahwa la likaunihi daruriyan fi nafsi. Jadi sifat-sifat itu tidak intrinsik di dalamnya. Wa ankarul falasifah imkana. Tetapi para filsuf, ya, mengingkari, ya, kemungkinan tersebut, dan mereka menyatakan kemustahilannya itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi, nah, kemudian, nah, ini yang saya katakan saya belum selesai, ya, karena ini baru satu halaman yang saya baca. Banyak kasus, ya, tetapi kemudian Al-Ghazali itu membahas lebih khusus, ya, pada contoh kemungkinan sesuatu terbakar, ya, kemungkinan fa'inna najuzu waqa'an lil malaqah, ya, bainahuma. Jadi bertemunya api dengan suatu tanpa terbakar, gitu loh, ya. Ya. Jadi Al-Ghazali kemudian di bab ini membahas lebih khusus itu api yang tidak membakar, ya. Jadi itu.
Jadi bukanlah sebab akibat, bukanlah sesuatu yang pasti, gitu ya. Jadi kalau A pasti B, nah itu, ya. Nah, pandangan ini, ya, pandangan ini kemudian saya akan singgung, ya, salah satu pengikut Al-Asy'ari, ya. Jadi inti dari kalam Al-Asy'ari itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa menetapkan apa saja. Kekuasaan Allah ini yang kemudian memberikan, jadi kalau di dalam perilaku ini yang kemudian bahwa manusia itu tidak berdaya, ya, manusia itu kemudian menghendaki sesuatu, lalu Allah memasukkan kuasa, ya ini adalah konsep al-kasab, begitu ya. Itu kalau di dalam dunia tindakan. Tapi kalau dalam dunia materi, ya, ditolaknya sebab akibat. Jadi poin dari gagasan ini tadi adalah satu, bahwa api itu tidak membakar. Jadi itu bukan sifat yang intrinsik. Air itu tidak membasahi. Seperti itu ya. Yang kedua, bahwa tidak berlaku sebab akibat. Ya. Tidak ada sebab akibat. Nah, salah satu implikasi tidak ada sebab akibat, artinya bahwa Allah itu bisa, ya, membuat orang mati tanpa harus memenggal kepala. Ada fenomena orang mati tanpa harus memenggal kepala, sebaliknya juga orang hidup meskipun kepalanya dipenggal, atau makhluk hidup meskipun kepalanya dipenggal, gitu, ya. Nah, terkait dengan sebab akibat, ini yang menarik di dalam dunia atom. Salah satu tokoh kalam Al-Asy'ari yang lain itu adalah Abu Bakar Al-Baqillani yang menulis kitab Al-Insaf. Ini yang menggagas tentang atomisme. Al-juz'ul ladzi la yatajazza, ya. Jadi bagian yang tidak bisa dibagi lagi itu tidak mempunyai ukuran. Tapi kalau bergabung itu membentuk atom, ya. Itu definisinya atom masih mirip dengan definisi yang lain, tapi jumlah atom itu berhingga. Ini yang membedakan dengan atomisme Yunani, Cina, India. Nah, karena Al-Baqillani, ya, demikian juga dengan Al-Ghazali, jadi prinsipnya apapun yang kita kembangkan itu tidak boleh menyalahi prinsip-prinsip yang sudah diterima di dalam Islam, gitu ya. Nah, dalam konteks Al-Baqillani ini ada ayat yang mengatakan wa ahsyaqul syai'in adada. Segala sesuatu itu bisa dihitung. Nah, kalau dihitung itu berarti berhingga, gitu ya. Nah, itu atom, jumlah atom menurut Al-Baqillani. Yang menarik adalah terkait dengan sebab akibat tadi, bahwa atom, ya, atom-atom itu yang didefinisikan sebagai al-juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, seperti yang di dalam mirip dengan definisi Demokritus. Tapi yang menarik adalah bahwa atom-atom ini tidak bisa eksis hanya bisa eksis sesaat, ya. Yaitu tercipta, kemudian musnah. Lalu tercipta lagi dengan sifat dan karakteristik yang sama. Lalu musnah. Lalu diciptakan lagi. Ya, ini ya. Gitu. Sehingga, ya, dalam perspektif atomisme Al-Baqillani ini, diri kita sekarang ini sebenarnya bukan diri kita 2 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, bahkan bukan diri kita 1 detik yang lalu. Dalam perspektif atomis. Jadi atom kita ini sudah tercipta, musnah, tercipta, musnah, terus dengan sifat yang sama sampai Allah tidak menghendaki, ya. Maksudnya tidak menghendaki sifat yang sama. Nah, ini memang
Al-Baqilani ini membuat teori seperti ini, ya, itu untuk menjelaskan mukjizat tongkat. Ya, ular menjadi tongkat menjadi ular. Gitu. Jadi atom-atom tongkat itu musnah, kemudian tercipta, musnah, tercipta. Ya, musnah, tercipta lagi dengan sifat tongkat, musnah, tercipta lagi dengan sifat tongkat, lalu musnah, kemudian Allah tidak menghendaki sifat tongkat lalu diubah menjadi sifat ular, maka jadilah ular. Ya, inilah apa ya, gagasan yang apa ini cemerlang ya, dalam menjelaskan mukjizat, tapi dalam konteks apa ini? Dalam konteks katakanlah akademik, dalam konteks saintifik, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ini prinsip ini yang dalam dunia filsafat yang disebut prinsip occasionalism, ya, occasionalism, ya, itu. Nah, ini kan cukup rumit sebenarnya. Saya ingin mendekati ini dalam perspektif fisika. Ya, ini saya mau masuk ke ayat alamnya, begitu ya. Sebab fisika kita tahu, fisika itu ada dua, ya. Ada dua kelompok besar, itu ya klasik dan modern. Klasik itu sejak zaman pra-Newton, gitu ya, sejak zaman Galileo sampai akhir abad 19. Kemudian masuk abad 20 itu fisika modern. Jadi kalau era modern itu sejak Eropa pertengahan, tapi kalau dalam pandangan sains Eropa sampai akhir abad 19 itu era klasik. Awal abad 20 ke sini ini adalah era modern, ya. Nah, isi fisika klasik, sains klasik dua seperti tadi sudah disinggung oleh Mas Agung, yaitu Newtonian. Yang dibahas di Newtonian itu adalah materi. Materi itu apa? Materi itu adalah objek, ya. Saya sedang pegang botol ini, yang bagian bukan botol dan botol itu kelihatan jelas. Artinya objek ini seolah-olah seperti confined in space, terkurung di dalam ruang. Sedangkan sebentar, maaf, ini keliru lampanya nih. Nah, ya. Nah, itu materi ya punya kuantitas yang namanya massa dan kecepatan. Udah, kuantitasnya dua aja. Dari massa dan kecepatan kemudian didefinisikan momentum, ya, dan juga energi kinetik. Lalu fenomena materi itu cuma dua, ya, yaitu tumbukan dan peluruhan, ya, hanya itu, ya. Pelajari ketika kita belajar fisika dasar, belajar mekanika, itu sebenarnya tumbukan dan peluruhan, ya. Gerak, ya, kalau nggak berinteraksi, ya gerak itu. Tapi ini maksudnya tumbukan itu kan berinteraksi, ya. Lagi dan kemudian meluruh, begitu. Sedangkan yang satunya lagi, Maxwell itu berbicara tentang medan, tentang gelombang. Ya. Nah, gelombang kalau kita bayangkan bayangan yang di dasar, misalkan di dasar bak air, ya, yang di atasnya di air dan kemudian airnya bergelombang, gitu. Maka bayangan itu batas gelombangnya sangat kabur. Kuantitasnya adalah panjang gelombang dan kecepatan, itu akan menghasilkan frekuensi, ya. Frekuensinya itu salah nulisnya, ya. Kemudian fenomenanya adalah interferensi dan difraksi. Itu. Nah, poin yang mau saya sampaikan, karena kita komunitas orang IPA, ya. Fenomena bukan, itu hanya terjadi pada materi. Fenomena difraksi interferensi itu hanya terjadi pada gelombang, ya, seperti yang dikatakan oleh Mas Agus tadi. Ya. Ini tidak pernah bercampur dan sifatnya adalah deterministik, ya. Jadi precisely predictable, jadi bisa diprediksi dengan tepat, gitu. Lalu ada kausalitas, jadi
kausalitas ini berlaku, gitu ya. Gitu. Nah, ini. Jadi fenomena-fenomena makro itu berlaku dua hal ini. Ada urut-urutan kejadian, kemudian bersifat deterministik, ya, kita bisa prediksi itu dengan akurat. Nah, itu fisika klasik. Masuk abad 20, ya, ada dua teori besar, yaitu teori kuantum, ya, dan relativitas. Nah, kita akan fokus ke masalah kuantumnya, ya. Nah, bersifat probabilistik dan uncertainty, jadi tidak tentu. Nah, ini ya. Jadi ini mempunyai dua sifat yang bertolak belakang antara kuantum dengan Newtonian, gitu ya. Nah, untuk kuantum tidak saya sebutkan. Kalau Newtonian, ya ini karena memang tokohnya satu, Newton, dan Maxwell juga satu, meskipun ada Maxwell ini merangkum saja sebenarnya. Sedangkan di kuantum itu banyak sekali tokohnya, ya. Jadi tidak ada tokoh sentralnya begitu. Ya. Sedangkan relativitas itu sebenarnya orangnya cuma satu, ya, Einstein, meskipun teorinya ada dua. Nah, baik. Jadi kalau di dalam fisika klasik Newtonian, ya, itu berlakulah kausalitas. Jadi apa yang disebut dengan sebab akibat oleh para filsuf ini menemukan relevansinya di dalam fisika Newtonian. Ya, saya pernah menulis ini di Republika tahun 2003 yang lalu. Ya. Jadi pandangan Al-Ghazali tentang penolakan sebab akibat atau atomismenya Al-Baqillani tadi itu memang relevansinya itu di dalam dunia kuantum. Apa itu kuantum? Ya, sekarang begini. Sebelum abad 20, kita hanya punya dua teori, yaitu Newtonian dan Maxwellian, ya. Nah, ada yang namanya radiasi benda hitam. Jadi kalau rongga kemudian itu dipanaskan, maka akan keluar radiasi. Nah, ketika kemudian radiasi diukur, ya, temperatur dan energinya, diperolehlah distribusi energi. Nah, distribusi energi ini ternyata, ya, karena ini bicara radiasi, maka kerangka berpikir kita apa? Kerangka berpikir kita adalah persamaan Maxwell, adalah gelombang. Nah, kita rumuskan radiasi dengan bahasa gelombang, ternyata gagal. Karena diperoleh kurva yang pada frekuensi besar itu akan terus naik, ya, dan itu tidak sesuai. Memang sesuai di frekuensi rendah, gitu ya, tapi tidak sesuai pada frekuensi tinggi, gitu. Nah, ini kemudian, ya, masalah ini berlarut-larut, kemudian diatasi oleh Max Planck, ya. Bagaimana? Yaitu dengan cara dengan membuat mengingat osilator harmonik ini, ya, kita ingat kembali, osilator harmonik ini mempunyai satu nilai yang pasti, yaitu adalah frekuensi. Jadi frekuensi osilator harmonik itu hanya bergantung pada konstanta pegas dan massa, ya. Jadi berapapun dia ditarik dari posisi timbang, itu, frekuensinya sama. Nah, ini. Nah, maka radiasi yang terpancar tadi itu, ya, mempunyai frekuensi yang tetap, lebih energinya merupakan bulat ini N. Jadi 1HF, 2HF, 3HF dan seterusnya. Itu. Jadi ini terpaket. Nah, itu loh, ya. Jadi paket satu itu berisi 1HF, ya. Paket yang tanggung ini 2HF, yang besar ini 3HF dan seterusnya. Nah, inilah paket, inilah kuanta, ya, dengan memaket seperti ini dan kemudian memasukkan dalam fungsi distribusi rumusan statistik, ya, distribusi Boltzmann, ya, maka kemudian diperoleh rumusan yang bisa menjelaskan kurvanya. Nah, itu ya. Nah, karena inilah yang kemudian disebut karena di kantong itu kuantum, paket, ya. Ini sukses.
Jadi poinnya adalah bahwa energi radiasi itu tidak mempunyai energi yang kontinu. Itu poinnya. Nah, paket itu adalah sifat materi. Ya, jadi gelombang itu sekarang diperlakukan seperti materi. Gitu. Ya, hanya punya nilai diskrit, terkantong, kuantum. Nah itu ya. Jadi kata-kata kuantum itu dari kantong, paket itu sebenarnya. Nah, sukses. Ya, tapi karena ini tidak umum, maka Planck pun tidak percaya diri. Sampai kemudian 5 tahun kemudian, gagasan Planck itu dipinjam oleh Einstein untuk menjelaskan efek fotolistrik. Jadi foto, ya, efek fotolistrik ini cahaya dilewatkan pada plat begitu. Maka kemudian ada elektron-elektron yang terpental kemudian disambung, maka timbul disambung dalam rangkaian timbul arus. Gitu. Yang menarik adalah, ya, ternyata ini tidak bergantung pada intensitas. Jadi berapapun besarnya intensitas, kalau cahaya yang dipancarkan cahaya merah ini nggak akan pernah keluar, gitu ya. Nggak akan pernah keluar elektron dari permukaan logam itu. Pak Agus, Ya. mohon maaf mau motong, cuma mengingatkan waktunya mungkin tinggal 15 menit lagi. Ya, saya akan menjelaskan ini fenomena yang segamblang mungkin begitu ya. Nah, ini tidak bisa dijelaskan ya kalau cahaya yang digunakan untuk dikenakan pada plat itu diperlakukan sebagai gelombang ya. Maka kemudian Einstein meminjam gagasan Planck. Cahaya tadi terpaket itu seperti materi. Berarti kalau begitu ya cahaya itu bersifat seperti materi. Apa sifat materi? Tadi saya sebutkan sifat materi itu menumbuk. Nah, ini. Jadi ini menumbuk. Nah, ya. Jadi Einstein menggunakan sifat sifat Planck tadi ya sebagai kantong meter, ini menumbuk ke light begitu ya. Gitu. Nah, meskipun intensitasnya rendah, tapi kalau cahaya itu frekuensinya tinggi, misalkan cahaya ungu begitu, ini itu akan langsung keluar, ya, akan langsung terpental elektron. Sukses, ya. Jadi memberi sifat menumbuk. Dan karena itu kemudian Einstein dapat hadiah Nobel karena gagasan ini. Nah, kemudian fenomena yang lain, ya, gagasan Planck dipinjam yaitu spektrum diskrit. Ini dengan Bohr itu meminjam bahwa momentum sudut elektron mengitari inti atom ya, itu juga bernilai diskrit. Nah, itu. Jadi itu gagasan Bohr meminjam juga gagasan Planck. Gitu. Nah, gagasan berikutnya adalah kalau materi tadi cahaya tadi pertama terpaket seperti materi, kemudian bersifat menumbuk, ya, maka fenomena berikutnya yaitu adalah fenomena yang disebut dengan hamburan Compton. Jadi cahaya mengenai atom, elektron, maka elektronnya terpental lalu cahayanya terhambur dan panjang gelombangnya berbeda. Lagi-lagi kalau ini dijelaskan karena ini adalah cahaya, maka penjelasannya adalah gelombang, maka penjelasannya adalah teori Maxwell, lagi-lagi gagal. Ya. Nah, maka kemudian Compton meminjam gagasan Planck dan gagasan Einstein. Kalau materi itu gelombang itu terpaket, ya, kemudian disebut foton dan mempunyai sifat juga materi yaitu sifat menumbuk, maka kemudian Compton itu mengajukan hipotesa kalau begitu ini harus punya kuantitas yang disebut momentum. Sebelum itu cahaya nggak dikenal kuantitas momentum. Mengapa? Karena momentum itu hanya untuk sesuatu yang bermassa. Definisinya adalah massa kali kecepatan, begitu ya. Nah, maka punya momentum ya dengan relasi seperti ini ya, kaitannya dengan panjang gelombang. Nah, kalau sudah punya momentum, maka kemudian diperlakukan secara klasik, yaitu hukum kekalan momentum dan hukum kekalan energi.
maka kemudian kurva ini pun bisa dijelaskan. Ya. Nah, fenomena ini yang mengatakan bahwa gelombang mempunyai sifat materi. Nah, kemudian Louis de Broglie mempertanyakan, kalau gelombang mempunyai sifat materi dan kalau Tuhan itu adil, kalau kira-kira seperti itu, mestinya materi juga punya sifat gelombang, ya. Tapi nggak ada satupun eksperimen yang menyebutkan itu. Tapi kemudian de Broglie membuat hipotesa bahwa materi mempunyai sifat gelombang, ya. Jadi spekulatif, dan panjang gelombang dari materi yang punya kecepatan v itu adalah konstanta Planck dibagi momentum. Jadi seolah-olah ini hanya tinggal membalik rumus Compton, ya, seolah-olahnya itu. Tapi di sini ada narasi yang berbeda. Jadi ini membuat teori yang belum ada dasar eksperimennya. Jadi ini sekaligus menandai bahwa sejak de Broglie ini teori mendahului eksperimen. Jadi eksperimen justru dibuat untuk membuktikan prediksi sebuah teori, ya. Itu. Nah, 3 tahun kemudian Davison Jarmer itu membuat eksperimen yaitu difraksi elektron. Nah, padahal semula difraksi itu hanya untuk gelombang, ya. Gitu. Tapi sekarang ada namanya difraksi elektron. Padahal elektron itu mestinya tumbukan, tapi di sini ada difraksi elektron. Maka lahirlah yang disebut materi gelombang, ya, dualisme materi gelombang. Nah, apa itu materi gelombang? Jadi materi punya sifat gelombang, gelombang punya sifat materi. Jadi, nah, gelombang punya sifat materi itu berarti gelombang yang terpaket, ya. Nah, paket, jadi gelombang terpaket. Nah, inilah paket gelombang. Apa paket gelombang? Paket gelombang itu sebenarnya adalah penjumlahan dari banyak gelombang tunggal, gitu kan? Ya. Jadi ini mengingat-ingat kembali pelajaran fisika dasar kita dulu, ya. Itu bab gelombang. Nah, dan ini secara matematik cara lain adalah transform Fourier, ya, transform Fourier itu. Jadi penjumlahan banyak gelombang tunggal. Nah, sebagai ilustrasi, ya, ini kalau kita punya 2 gelombang dengan panjang gelombang yang selisih sedikit, maka kita akan dapatkan ini, ya, membentuk interferensi seperti ini. Tapi kalau misalkan selisihnya cukup besar, maka terbentuklah pola interferensi seperti ini, ya, pelayangan seperti ini. Nah, ini, ya. Nah, ini saya ingin menjelaskan dengan gambar. Ini katakanlah 2 gelombang dengan selisih delta K itu 0,1 pi, maka delta X-nya seperti itu, ya. Nah, kalau ini 3 gelombang dengan selisih delta K-nya 0,2, maka delta X-nya makin pendek, gitu, ya. Nah, ini 3 gelombang, ya, sampai pi, lalu 1,3 pi. Jadi selisihnya 0,3 pi, delta K-nya, gitu, ya. Maka delta X-nya makin pendek lagi. Nah, kalau ini 4, jadi, ya, 0,4 selisihnya, delta X-nya makin pendek lagi, dan seterusnya. Nah, ada hubungan antara delta K dan delta X. Gitu. Nah, kalau delta K dikalikan konstanta Planck dibagi 2 pi, itu adalah delta P. Maka delta P kalau dikalikan delta X, gitu, ya, diperolehlah apa yang kemudian disebut dengan prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Gitu. Jadi artinya prinsip ini mengatakan begini, dalam dunia mikro, partikel itu tidak suatu objek, ya, itu tidak bisa ditentukan secara serempak posisi maupun momentumnya, ya. Posisi dan momentumnya itu tidak bisa ditentukan secara serempak. Presisi di salah satunya itu akan menyebabkan menyebar di yang lainnya. Ya, dengan kata lain, ya, dalam dunia mikro, partikel-partikel itu tidak pernah diam, delta X-nya tidak pernah 0. Kalau delta X diam, itu delta X-nya 0. Nah, itu, ya. Nah, implikasinya adalah karena kondisi awal setiap materi itu tidak mungkin, ya, maka implikasi berikutnya adalah kita juga tidak mungkin memprediksi keadaan partikel lebih lanjut. Itu.
Ya. Nah, ini nanti yang kaitannya dengan pandangan Al-Ghazali tadi yang tidak adanya sebab akibat, begitu ya. Nah, puncak dari teori kuantum adalah persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger itu memunculkan satu persamaan gelombang fungsi yang disebut persamaan gelombang yang mempunyai arti fisiknya yang mau saya tekankan di sini ya, ini. Jadi modulus absolut kuadrat si X dx itu adalah menyatakan probabilitas suatu partikel berada di antara X dan X dx ini ya. Jadi ini menyatakan keberadaan probabilitas partikel berada di rentang dx ini ya, antara X dan X plus dx. Gitu. Tentu karena ini probabilitas maka nilainya antara 0 dan 1. Dan karena itu kalau partikel itu ada, maka penjumlahan seluruh kemungkinan dari X min tak hingga sampai tak hingga itu akan sama dengan 1. Ya. Nah, kalau dalam 3 dimensi, ini akan digambar ini distribusi keberadaan partikel, keberadaan elektron di dalam atom hidrogen. Ya, misalkan ini 1s, itu berarti partikel ada di dalam. Yang menarik adalah ini, ya, keadaan 2s misalkan. 2S ini ya, bentar. Oh, ini gambarnya keliru ini artinya 1S, 2S. Saya harus ya 2S ini ya, ini 2S harusnya 3S, saya harus cari yang 3S. Nah, ini ya, maaf ini yang lebih tepat. Jadi nilai-nilai yang ini tadi ya. Jadi ini gambar ini yang ini ya, ini apa nih, 2S ya, punya 1 di sini nilainya 0. Nah, ini elektron itu bisa berada dimanapun ya. Ini kalau nanti kita gambar 3 dimensi, tapi tidak bisa pada jarak ini ya. Kalau kita gambarkan dalam node ini, jadi yang terang ini menyatakan bahwa partikel itu tidak bisa berada di jari-jari ini ya, di jari-jari ini yang 2, ini 3S, ini 2S ya. Nah, jadi yang 3S ini gambarnya ini ya. Jadi elektron paling banyak kita temukan pada jarak sekitar 700, tetapi tidak bisa berada di 400 dan juga di sekitar 100 ini. Nah, ini kalau kita gambarkan 3 dimensi. Nah, jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa partikel itu punya kemungkinan berada di sini ya, atau di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kita tidak pernah bisa memprediksi partikel itu berada di mana secara presisi. Ya, ini kuantum. Jadi tidak bisa lagi seperti apa yang dilakukan pada klasik yang deterministik. Nah, ini kalau gambarnya 3 dimensi seperti ini. Nah, gambar 2S tadi, itu kalau saya punya elektron tuh bisa berada di dalam sini, ya, bisa berada di antara, kalau saya gambarkan elektron itu dengan kelereng, lalu posisi yang dilarang tadi dengan 2 bola plastik kecil dan besar. Nah, yang menarik adalah bahwa kelereng itu berada di dalam bola kecil, bisa berada di antara keduanya, dan juga bisa di luar. Ya, gitu. Tapi tidak pernah berada di jarak R1 dan jarak R2. Gitu. Ini kan menarik. Jadi ibarat kita punya bola, kelereng itu bisa berada di dalam, lalu bisa keluar tanpa pernah menyentuh permukaan 2 bola. Ya. Nah, ini bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu yang kemudian menciptakan gagasan di dalam kuantum itu partikel bisa musnah seperti yang dikatakan oleh Al-Baqillani. Tapi itu dilarang oleh fisika Newtonian. Partikel tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, begitu ya. Yang kemudian menghasilkan pandangan dunia kepensiunan Tuhan. Inilah kemudian pas dengan Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kulla yaumin wa fi sa'nin. Jadi Allah sedang memulai penciptaan dan kemudian mengulanginya. Yang menarik adalah semua fiilnya adalah fiil mudhari. Berarti Allah sedang memulai dan mencipta dan mengulangi. Berarti Allah tidak pensiun, begitu ya. Itu. Nah, jadi terkait dengan api yang tidak membakar tadi, nah ini saya menjadi seolah-olah saya menjadi orang yang mau mengkantor Al-Ghazali, begitu ya. Itu, tapi nanti mungkin dalam diskusi gitu ya. Nah, poin yang bisa diperoleh ya dari pandangan Al-Ghazali
yang berangkat dari premis-premis logis, sedangkan jika kuantum itu berangkat dari eksperimen ilmiah, ya. Jadi ada pertemuan ya, antara gagasan-gagasan yang ada di dalam dunia kuantum dan gagasan Al-Ghazali. Gitu. Jadi memang dalam dunia kuantum di situ seperti hilanglah sifat-sifat pertama yang sebab akibat yang kemudian memprediksi secara akurat ya dari ketentuan akibat tadi itu runtuh di dalam kuantum ya. Dan itu sesuai dengan pandangan Al-Ghazali tentang ketiadaan sebab akibat, keniscayaan A meniscayakan B begitu ya. Jadi pandangan ini, dua pandangan ini yang berbeda sekitar 10 abad ya, itu memaksa kita untuk melakukan evaluasi ya, khususnya terhadap batas-batas pemahaman manusia terhadap dunia fisik. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya, tentang pandangan Al-Ghazali ya, di dalam kitabnya Tahaffutul Falasifah, khususnya bab 17. Jadi ini baru satu bab dan itu pun pembahasannya juga saya sangat spesifik ya, belum masuk lebih lanjut dalam kasus api, hanya saya singgung dalam api yang tidak membakar, dan contoh populernya sudah kita kenal semua, yaitu adalah mukjizat tidak terbakarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Demikian ngaji kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah kepada Pak Agus atas pemaparannya, luar biasa sekali ya, sangat membuka mata kita. Karena memang mungkin kita banyak yang tidak menyadari, terutama kan fisika kuantum bukan hal yang umum untuk dikenal orang, yang mungkin ini termasuk pengetahuan yang mungkin baru juga bagi kita semua gitu ya. Mungkin untuk langsung aja kita ke diskusi. Sebenarnya ini di YouTube udah ada 2 pertanyaan. Cuma mungkin ini ada agak sedikit kurang relevan, tapi saya coba tanyakan aja mumpung belum ada lagi yang dari Google Meet-nya. Ini ada yang menanyakan, sebenarnya ini mungkin nggak terlalu terkait, tapi mungkin nggak apa-apa, nanti kalau Pak Agus mungkin punya insight, punya jawaban tertentu. Menurut string teori katanya ada 11 dimensi. Apakah ini sesuai dalam pemahaman agama Islam, gitu Pak? Mungkin bisa langsung saja. Iya. Ini jadi emang ini banyak ya ternyata alam yang bisa kita kaji ya. Jadi saya pernah ngaji yang tentang bab langit gitu ya. Jadi mungkin nanti kita ngaji khusus tentang langit. Gitu. Jadi di Al-Quran itu ada 300 sekian kata tentang langit. Gitu. Nah, salah satu ayat itu berbicara tentang parallel universe, gitu ya, tentang parallel universe. Gitu. Jadi itu isyarat, itu isyarat. Gitu. Jadi kalau tentang dimensi 11 atau dimensi yang lebih tinggi, jadi kalau dalam kajian langit 7 lapis, ya, 7 lapis itu sebenarnya lapis ke-7 itu lapis yang gaib. Kalau dalam pemahaman saya dalam ngaji yang ayat langit 1 sampai 6 itu masih langit material, gitu ya. Baru langit 7-nya itu langit yang imaterial, gitu. Jadi ada super space, nah, berapa banyak? Ya, kalau dalam konsep super simetri, super ruang itu 8 dimensi, dalam string itu 11 teori. Begitu. Ya. Kalau dalam Al-Quran 7 langit itu langit ke-7-nya itu saya cenderung mengartikan itu langit gaib. Nah, ada ayatnya juga ya. Alimul ghaibi wasyahadah begitu. Dan konteksnya juga konteks langit. Ayatnya terkait dengan langit. Begitu. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini ada satu pertanyaan lagi di Google Meet, di chat Google Meet-nya dari Pak Yadi.
Ini juga mungkin lebih ke Al-Ghazalinya ya. Karena ada dikatakan menurut beberapa teman-teman Salafi itu karya Al-Ghazali itu dibagi menjadi dua masa gitu. Ada masa di mana dikatakan masih sesat, itu seperti dan masih menganut paham tasawuf, terus itu termasuk karyanya itu seperti Ihya Ulumuddin, dan ada juga masa di mana setelah Al-Ghazali taubat itu di menjelang wafat itu. Nah ini terkait ini, bagaimana menurut pandangan Gus Pur, Pak Gus terkait hal itu gitu? Karena mungkin Al-Falasifah juga mungkin itu ditulisnya kalau nggak salah di awal-awal, di awal dunia apa? Enggak. Sebagai intelektual. Al-Falasifah itu ditulis antara tahun, jadi bentar, ketika dia berumur 30-an ya, 36 ya, antara tahun berapa? Jadi beliau kan usianya 53 ya. Jadi 15 tahun sebelum meninggal. Ya mungkin masih masuk kategori awal-awal ya. Tapi ya gimana ya, kalau saya ya teman-teman Salafi itu kan ya udahlah selalu mengklasifikasi sesat dan tidak sesat begitu ya. Saya sendiri mau melihat ini dari dinamika pemikiran beliau gitu ya. Sama dengan saya juga kurang begini, ketika kemudian orang juga menyebut bahwa Mu'tazilah itu begini, kemudian Al-Asy'ari, jadi konteksnya begini itu konteks kafir begitu. Karena Mu'tazilah dengan sebab akibatnya, seperti yang juga sudah tadi saya singgung, udah pernah saya tulis juga, itu dalam skala itu relevan dalam skala makro. Dalam skala makro ya, dalam skala makro fisika, kalau kita bicara fisika, bicara skala makro, kita akan berbicara tentang Newton, ya, Newtonian. Newtonian dalam konteks hubungan-hubungan bahwa benda jatuh, ya, kemudian secara presisi bisa diketahui dengan dengan akurat, itu kan terbukti, ya. Tetapi memang, ini nanti kaitannya dengan wacana Islamisasi ilmu pengetahuan, ya. Tetapi memang basis dari Newtonian, yaitu materialisme ilmiah, materi tidak diciptakan, materi tidak dapat dimusnahkan, itu bisa mengganggu arkanul iman. Nah, dalam konteks itu kita bisa saja mengatakan, katakanlah seperti juga yang dikatakan oleh Al-Ghazali, itu menyimpang, itu sesat, ya. Tapi bahwa benda jatuh ya dari ketinggian sekian, kemudian nyampe di tanah pada ketinggian sekian, itu benar, ya. Sehingga kemudian kita tidak bisa serta-merta mengatakan secara keseluruhan itu katakanlah salah begitu loh ya. Bahwa dalam prinsip materialisme ilmiah itu salah ya, karena kemudian menyalahi arkanul iman, kita percaya pada Allah sebagai pencipta, itu iya. Nah, maka konteks penyesatan ini pun juga harus ekstra hati-hati disematkan di bagian mananya begitu loh ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus agak cermat ketika kita sesat, apalagi kemudian kafir begitu ya. Nah begitu. Nah, seperti itu. Nah ini mirip dengan kita merasa paling mengikuti katakanlah sunnah Nabi. Saya sering ini mengilustrasikan dengan kalender begitu ya. Gitu loh. Dengan kalender. Selama ini kan kita pakai kalender Masehi, ya. Nah, kalender Masehi itu coba kalau kita ingat sejarahnya kalender Masehi. Kalender Masehi itu kan diperbarui pada tahun 1582 ya. Siapa yang memperbarui? Siapa yang itu kan Paus Gregorius 13. Supaya apa? Supaya hari raya Paskah itu kembali kepada terbitnya bintang Aries. Nah, sementara itu yang kita pakai. Ya, berarti kita bermakmum pada Paus Gregorius kan begitu. Nah, jadi kita bermazhab pada
mazhab kita adalah paham Gregoriah, kan gitu sebenarnya. Nah, apakah kemudian kita kufur gara-gara itu? Karena faktanya sampai hari ini kita kan nggak punya sistem kalender, gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus memilah-milah ketika ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ini mungkin ada satu lagi dari Hasan Al-Asy'ari, ini dia dari fisika juga. Saya ingin bertanya, yang pertama itu kira-kira apakah ada implikasi dari menaruh peran Tuhan dalam sebuah proses kausalitas dalam pengembangan teori fisika sendiri, artinya apakah itu mempengaruhi pengembangan teori fisika ketika kita menempatkan adanya Tuhan di dalam proses kausalitas itu. Terus yang kedua, untuk membahas proses kausalitas itu kan kita menggunakan ruang dan waktu gitu. Nah, untuk di dunia kuantum sendiri itu yang dipakai itu masih ruang dan waktu secara terpisah seperti di Newton, atau sudah ruang waktu yang bergabung seperti yang dikemukakan Einstein gitu. Ya, mohon penjelasannya. Ya, udah mulai berat-berat nih. udah berat-berat nih, udah mulai pusing-pusing nih ya. Saya yang ditanya udah mulai pusing. Jadi gimana kita? Apakah kemudian dengan menempatkan Tuhan itu akan berpengaruh dalam rumusan fisika gitu ya? Jadi begini. Masalahnya itu begini. Jadi dalam fisika Newtonian ya, itu kan berangkat dari materialisme ilmiah, ya, mengatakan bahwa realitas itu hanya 3, materi, ruang, dan waktu. Materi tidak dicipta dan tidak dapat dimusnahkan, gitu, ya. Perubahan itu hanyalah pertemuan dan pemisahan dan penggabungan materi, dan itu semua berlangsung karena hukum-hukum fisika, gitu loh. Hukum-hukum ya, yang sudah ada di alam itu, karena memang implikasi dari materi tidak dicipta dan tidak dapat musnah, ya, dari prinsip materialisme ini memang awal alam itu tidak berakhir dan alam itu tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi memang di masa Al-Ghazali pun ini sudah berkembang gagasan ini bahwa alam itu qadim, itu loh ya. Itu yang diserang oleh Al-Ghazali, alam itu qadim, itu. Dan itu kemudian diteguhkan di dalam fisika Newtonian. Ini berangkat dari prinsip materialismenya. Nah, kan selama ini kita hanya berbicara tentang tumbukan, ya, tidak berbicara konteks keseluruhan dari fisikanya kan. Nah, dalam konteks keseluruhannya itu kemudian ditarik ya, bahwa materi itu ada dalam keabadian, tidak tercipta dan tidak musnah begitu. Nah, ini. Nah, maka kemudian implikasinya adalah ketiadaan Tuhan. Gitu. Karena memang materi tidak membutuhkan peran Tuhan, itulah yang kemudian dikatakan oleh Laplace. Nah, gitu loh. Ya, konteksnya di situ. Jadi artinya kalau kita hidup ya tanpa teori kuantum dan tanpa relativitas, maka secara ilmiah kita itu menjadi ateis. Ya, itu poinnya. Aduh. Kalau kemudian kita berbicara Tuhan, itu kita sudah tidak bicara konteks ilmiah lagi, gitu. Jadi ketika kita bicara konteks ilmiah, kita nggak punya kerangka yang menyebutkan bahwa jagat raya itu bermula, jagat raya itu tercipta, begitu loh konteksnya itu, ya. Loh. Tetapi, ini kemudian juga dipercaya oleh Einstein ketika dia memperkenalkan konstanta vakum untuk menyelesaikan persamaan medan Einstein itu, yang menghasilkan jagat raya statik, ya, seperti yang diyakini di abad 19, abad 18 gitu ya. Tapi kemudian lahirlah teori kuantum. Ya, kuantum relativistik. Maka kuantum relativistik ya, yang pertama kali muncul itu adalah gagasan anti elektron. Gitu. Nah, anti elektron kalau ketemu elektron lenyap. Musnah. Nah, maka Newtonian tertolak, gitu loh ya. Materi bisa musnah. Sebaliknya, elektron, positron itu bisa tercipta.
yang awalnya tanpa positron elektron. Jadi bisa tercipta. Nah, ini kemudian bertemu dengan apa yang disebut dengan pergeseran merah, ya, bahwa jagat raya berkembang, itu teori relativitas. Nah, kalau ditarik ke masa lampau, berarti dulu pada, ya, kalau sekarang hitung-hitungannya pada 13,7 miliar tahun yang lalu, jagat raya itu jari-jarinya nol, ya, nol gitu. Waktunya juga nol, nah berarti berawal. Nah, di awal itulah kemudian ada apa? Nah, itu loh ya. Nah, orang yang ateis itu masih cari narasi, cari cerita yang intinya Tuhan tidak ada, gitu loh ya. Gitu. Tetapi ini dari nol. Nah, di sinilah kemudian kita masuk. Ya, agak masuk, integrasi itu masuk. Nah, di situ konteksnya Tuhan dengan rumusan fisika. Ya, itu tadi. Nah, kemudian yang kedua tadi space time apa ya? Di kuantum itu space time atau seperti Newton ruang dan waktu itu terpisah. Oh, iya, di kuantum itu kita masih ya kalau di kuantum kita masih bicara ruang dan waktu yang seperti apa namanya? Ruang dan waktu yang seperti Newton itu gitu loh ya. Tuh. Nah, tapi kemudian ya di dalam ruang waktu itu ruang waktu yang kemudian tidak absolut, itu di relativitas gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, dalam sejarah perkembangan berikutnya orang mulai bicara juga kuantisasi ruang dan waktu ya. Gitu. Dalam perkembangan berikutnya, nah, ini sudah mulai muncul gagasan dalam skala mikro, ruang dan waktu sudah mulai didiskretkan, ya, mulai didiskretkan itu. Seperti halnya tadi cahaya, ya, cahaya yang selama dipandangi sebagai sesuatu yang kontinu, nah oleh Planck itu dipaket, nah, itu. Seperti itu. Nah, diskretisasi ruang waktu ini pun juga mulai muncul gagasan itu. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya. Nah, ini mungkin sebenarnya masih ada 1-2 pertanyaan, cuma berhubung waktunya sudah malam ya, dan sebenarnya memang waktu untuk pemaparan dan diskusinya sampai jam 9.20, jadi saya mengikuti amanah saja. Mungkin kedepannya semoga ya kita akan masih banyak waktu untuk berdiskusi, mungkin topik yang lain tadi banyak yang mungkin masih bisa kita bahas terkait fisika ini ya. Semoga nanti kedepannya kita masih ada kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi aja ke MC-nya, ke Hasan. Baik, terima kasih Pak Aditya Firmanisan yang telah memimpin sesi pematerian ya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Agus Purwanto atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi manfaat nih bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya menutup acara ini, saya mengajak kepada seluruhnya untuk mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama gitu. Ya. Ya, diharapkan kepada semuanya untuk mengaktifkan kamera. Oke. Masih ditunggu kepada yang lain. Oke, sip. Aba-abanya ada pada saya. Hitungannya mungkin dari 1, 2, 3 gitu ya. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin lebih senyum lagi ya. 1, 2, 3. Mungkin biar afdol 3 kali, 1 kali lagi. Oke, 1, 2. Kayak lucu.
Yang lucu boleh. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah. Terima kasih semuanya. Oke. Kemudian dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, untuk sesi acara pengajian kalam pada malam hari ini juga berakhir. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ramah dulu atau melanjutkan pertanyaan sedikit 15 menit gitu. Mumpung Gus Purnya kalau Gus Purnya berkenan. Saya mau nanya Gus Pur, di Al-Quran itu ada ayat mengatakan tubuh manusia ciptakan dengan penuh keseimbangan. Tadi Gus Pur menyebutkan detak jantung ya, jadi ingat ayat itu gitu. Bisa nggak dijelasin secara fisika keseimbangan maksudnya? Saya ingat fisikian itu, kata fisikian udah lama. Yang banyak muncul sekarang dokter, ahli pemeriksa kan dokter tuh. Yang ahli kesehatan ini fisikian ini malah tersembunyi sekarang. Bisa nggak Gus Pur jelasin? Tadi sudah disinggung oleh Mas Agung itu. Detak-detak jantung dan keseimbangan dari Mas Agung itu. Tadi Mas Sesta mengikuti yang Mas Agung tadi cerita. Oh, enggak. Saya ke kamar. Enggak begitu ini saya, belum puas saya. Oh, terlalu simpel. Kayaknya tadi apa tadi? Ya mungkin kita diskusi lebih lanjut nanti ya. Oke. Iyalah. Salam buat Mas Triwikantoro ya. Oh, insya Allah. Teman saya di Dortmund itu. Oh, gitu, ya, insya Allah. Sama pengajian main bola. Oh, iya. Iya. Terima kasih banyak Pur. Materi kata anak saya yang kelas 2 SMP keren banget pengajiannya. Ustadz bisa kasih pengajian. Masya Allah. Ya, bisa dilihat di YouTube itu ya, YouTube Ayat Semesta. Iya, saya rajin lihatnya Gus. Di YouTube itu juga ini dalam kajian singkat-singkat di situ. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak untuk semuanya yang telah hadir pada kajian kalam kali ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dilengkapi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Gus Pur. Sama-sama. Mantap. Mas Firsta. Ini jarak jauh. Iya. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi. Ya. Amin. Amin.